titik beratkan di QRM, tetapi singgung dikit terkait bisnis risk management. Suara saya clear? Iya, clear, Pak. Oke. Materi sudah saya kirim ya, karena sejauh ini dari sisi quality risk management itu tidak banyak perubahan, tidak ada update, bahkan terakhir terkait dengan CPOB 2024 ya, per BPOM nomor 7 tersebut praktis tidak ada perubahan dari tekstualnya dari CPOB sebelumnya, dari CPOB 2018 ya. Jadi tidak ada yang tidak ada perubahan yang signifikan. Begitupun dengan acuan-acuan atau guideline-guideline di internasional pun tidak ada yang berubah. Nanti akan eh, saya harapkan sudah diberikan, jadi kalian membaca sekilas, nanti kita akan banyak berdiskusi ya. Harapannya banyak berdiskusi. Dari sisi materi akan saya jabarkan secara singkat, dan jika memang ada yang mau bertanya, langsung disela aja ya. Jadi biar pemahamannya bisa komprehensif dan dari awal tidak membingungkan teman-teman semua. Ya, saya izin share screen. Terlihat Iya, Ya, sudah Pak. clear, Pak. sudah slide share. Sudah, Bapak. Oke, sudah slide share ya. Oke, em, biar lancar, sorry, tutup, tutup itu ya, tutup video. Oke, eh ya saya kasih kurung ya quality, karena pembahasan titik beratnya terkait dengan quality yang diamanahkan adalah manajemen risiko mutu, tapi sebenarnya semua itu eh, berkaitan dengan bisnis risk management yang menaungi. Kalau di industri kami, quality risk management itu ada di dalam gabungan sub proses. Kalau kita bilang, kalau kita punya documentation system itu level 1, level 2, level 3 sampai level 4, dari em, kebijakan mutu sampai ke em, IK atau instruksi kerja itu ya. Itu termasuknya untuk quality risk management ke dalam business risk management. Regulasinya sendiri ya, balik lagi semua kita pembahasan harus mengacu ke regulasi ya. Dan karena ini industri farmasi, semuanya mengacu ke CPUB. CPUB mengacu ke Permenkes terkait dengan kefarmasian. Eh, eh, Permenkes terkait kefarmasian mengacunya ke Undang-Undang Kesehatan. Regulasinya di Indonesia sendiri, kita mengenal CPOB khusus untuk industri farmasi ya. CPOB yang terbaru 2024, untuk QRM sendiri, MRM ada di bab 1. Kalian bisa baca sistem mutu industri farmasi atau manajemen risiko mutu, dan dijabarkan di aneks 13 ya, manajemen risiko mutu. Itu lebih lengkap. Dan manajemen risiko mutu itu sebenarnya untuk aneks 13 merupakan translasi dari ICHQ9 Quality Risk Management. Sedangkan regulasi-regulasi lain yang berkaitan dengan risk management itu ada IEC 60812 2018. Ini terkait dengan failure modes and effect analysis, karena memang di industri farmasi, baik itu lokal maupun interlokal, itu eh, nanti pembahasannya biasanya menggunakan mode failure modes and effect analysis, atau kita biasa menyingkatnya FMEA.
Terus kemudian juga ada ISO 14971. Nah, ini khusus untuk medical device ya. Kita lagi booming TKDN yang walaupun Bapak Presiden apa namanya memberikan kelonggaran gitu ya dalam statement atau dalam pidatonya, tetapi secara peraturan TKDN itu masih tetap berlaku. Jadinya ini jadi kesempatan buat kita apoteker karena pertumbuhan industri medical device itu cukup pesat. Nah, di ISO 14971 ini pembahasan terkait dengan aplikasi dari risk management ke medical device. Ini sangat penting sebenarnya karena medical device itu unik, tidak seperti produk farmasi atau produk obat yang biasanya shelf life itu cuma 5 tahun ya. Jadinya segala resiko itu biasanya ditimbang hanya sampai 6 tahun. Tetapi kalau medical device itu karena usia pakainya ada yang tinggi ya, ya sebagai contoh ring ya ring yang yang dipasang ke penderita jantung itu yang pembuluh darahnya sudah menyempit itu kan treatment yang paling mudah dan resikonya paling rendah adalah pemasangan ring ya di pembuluh darah. Nah, itu kan kalau kita bicara ring tersebut itu merupakan medical device dan usia pakainya itu bisa belasan tahun ya. Ya normalnya kan yang pasien-pasien yang itu biasanya memang sudah berumur, tetapi dengan pemasangan ring pembuluh jantung itu, pembuluh darah, itu bisa sampai 20 tahun. Itu resiko yang dikaji tentunya pasti harus lebih komprehensif, seperti itu. Makanya di ISO pun ada penjelasan ya, Guidance on the Application of ISO 14971. Harus ada ISO tersendiri yang dibuat untuk menjelaskan apa sih ISO 14971 itu. Ya, karena sekompleks itu kalau dari medical device. Oke, nah ini CPOB 2024, kalian sudah baca ya, saya harapkan sudah membaca dan mengkonfirmasi ke Perbepom nomor 7-nya juga ya, terkait di part 1.12 dan part 1.13. Ini saya ambil tidak ada koreksi translasi ya, semuanya letterlet dari CPOB. Contoh proses di Aneks 13 Manajemen Risiko Mutu atau ICHQ9. Karena sebenarnya seperti saya bilang tadi, Aneks 13 itu pure translasi dari ICHQ9. Oke, ini ICHQ9 bicaranya prinsip dari risk management sebenarnya bisa digunakan di seluruh area ya, nggak cuma di farmasi saja atau di industri kesehatan, karena sebenarnya dipakai juga di industri makanan ataupun industri-industri lain-lain ya. Jadi em, penggunaannya luas dan em, mode yang digunakan untuk mengkaji resikonya itu banyak mode ya, tergantung dari organisasi tersebut menggunakan em, mode yang seperti apa. Nah, ini letter luck-nya di ICSQ9, risiko itu didefinisikan dari kombinasi dari kemungkinan terjadinya defect, ya kita bisa bilang defect atau risiko tersebut, dengan severity of that harm, dengan tingkat keparahan. Setiap stakeholder itu tentunya punya pandangan berbeda terhadap risiko ya. Em, kita bicara di internal industri saja, berbeda departemen akan melihat potensi itu dari sudut pandang yang berbeda. Engineering akan melihat sudut pandang yang berbeda, sudut engineering.
QC akan melihat dari sudut pandang QC, dari pengawasan, ataupun dari QA, dan produksi tentunya akan melihat risiko tersebut dari area-area em, mereka sendiri. Ya. Makanya em, ini harus kita ciptakan suatu ekosistem yang merangkul semua pihak. Tujuannya apa? Karena yang kita mau kaji adalah risiko dari setiap proses atau setiap topik yang sedang kita bahas. Em, Tidak adanya dukungan dari area-area lain atau dari sudut pandang lain akan memungkinkan kita tidak bisa menilai risiko dengan tepat. Dan itu nanti akan berisiko tidak hanya ke quality, tetapi mungkin ke bisnis. Ya. Di farmasi, stakeholdernya tuh banyak. Pasien itu juga merupakan stakeholder. Kemudian teman-teman sejawat, baik itu nakes maupun tenaga medis, ya, itu juga merupakan stakeholdernya kita, termasuk juga government dan industri dalam hal ini baik Menkes maupun dari BPOM, ya. Nah, proteksi dari pasien itu tetap merupakan tujuan utama, ya. Tujuan utamanya itu adalah protection of the patients. Kalau kita belajar di kampus itu kan selalu ya safety itu nomor satu. Setelah safety baru efikasi. Nah, itu ada filosofinya kenapa safety itu selalu yang pertama, tidak quality. Karena quality di hadapan safety, quality harus tunduk ya terhadap safety. Seperti itu. Ya, dan ini karena sudut pandang yang berbeda dari setiap apa namanya stakeholder, makanya QRM itu selalu dibilang sebuah seni. Beda organisasi akan menilai risiko yang sama itu, topik yang sama itu akan menilai risiko tingkat risiko yang berbeda. Jangankan berbeda organisasi, eh, kecil dan besar organisasi pun akan melihat topik tersebut sesuatu yang berbeda. Nanti nanti akan dikasih contoh. Nah, sekarang kita bicara ke eksternal area, ya. Ini resiko itu seperti kita menjadi seorang cenayang atau peramal. Kita itu harus meramalkan topik-topik apa saja yang mungkin berimpact kepada organisasional kita, yang kita harus awasi, yang harus kita harap kaji, dan harus kita mitigasi supaya organisasi kita harus tetap bisa sustain, ya, sustain, sustain tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang. Nah, banyak faktor-faktor yang harus kita kaji itu, baik dari eksternal maupun internal. Sebagai contoh, ini beberapa contoh saja yang kalian bisa expand, area-area apa saja yang mungkin akan berimpact ke organisasi. Contohnya eksternal area ini dari politik, kita tahu ya, dulu kalau kalian membaca histori dari industri kesehatan kita di tahun 2008 itu, Undang-Undang Kesehatan keluar bahwa yang bisa mendaftarkan produk untuk bisa diedarkan di Indonesia itu hanya industri yang memiliki CPOB. Sedangkan industri yang memiliki CPOB udah pasti harus punya pabrik. Ya. Nah, sebelum tahun 2008 itu di Indonesia banyak produk-produk impor yang beredar. Dan produk impor itu karena dulu sebelum ada aturan tersebut, semua bisa, semua organisasi bisa mendaftarkan produk untuk diedarkan. Nah, PMA-PMA banyak
yang tidak memiliki pabrik. Sedangkan kita tahu produk-produk paten itu ya miliknya PMA tersebut. Ketika aturan tersebut turun, produk tersebut sudah tidak bisa lagi diregistrasikan atau diajukan untuk mendapatkan NIE, nomor izin edar, karena dia membutuhkan pabrik ya, membutuhkan CPOB. Nah, itu sempat terjadi shortage di tahun 2008. Ya, produk-produk paten, obat-obat paten yang masih dalam masa patennya ya, jadi short kan karena tidak bisa diedarkan gitu. NIE-nya mati. Nah, itu yang bermasalah yang balik lagi ke pasien yang membutuhkan. Nah, contoh itu ya, itu contoh politik. Kemudian ketika muncul BPJS itu pun sama. PMA pada kolaps. Karena kan dari sisi pricing tidak dapat ya kan, tidak bisa memenuhi eh, kehendak dari Kementerian Kesehatan. Tuh, yang terbaru kemarin terkait dengan produk sirup itu kan muncul gara-gara produk sirup itu yang EGD-EG semakin diketatkan em, pemenuhan dari Farmakope Indonesia 6. Sedangkan tidak semua industri farmasi sanggup untuk pada saat itu ya, sanggup untuk memeriksa keseluruhan parameter yang ada di FI6. Sebagai contoh, em, eksipien pun harus diuji lengkap. Ya, kalau dulu kan yang diuji lengkap itu hanya API, Active Pharmaceutical Ingredients, tapi FI6 mengeluarkan eksipien pun harus diuji. Nah, itu yang sangat luar biasa ya di industri farmasi kita yang menyebabkan em, ya banyak NIE yang kesandung renewalnya ataupun produk-produk barunya sehingga yang menjerit salah satunya adalah rumah sakit karena produknya shortage. Nah, itu adalah risiko-risiko yang muncul dari aspek politik ya. Kemudian dari finansial, inflation rate, ya, suku bunga tinggi, suku bunga turun, terus indikator ekonomi, banyak pengangguran atau apa yang menyebabkan secara finansial akan bergejolak, itu pun akan berimpact kepada organisasi dan itu harus benar-benar dikaji ya. Kemudian dari sales, market growth, kita pangsa pasar kita naik nih, tapi pabriknya nggak sanggup untuk ngikutin karena kapasitasnya mungkin minim atau utilisasinya sudah tinggi. Nah, itu juga merupakan risiko terhadap organisasi yang seharusnya bisa menggarap market share yang sedang naik karena ada masalah bukan masalah, eh, resiko yang tidak terprediksi sebelumnya. Itu adalah happy problem kalau buat di industri, tapi tetap itu adalah problem gitu. Kita bisa jual banyak kalau kita nggak bisa buatnya kan sama aja, itu jadi masalah gitu ya. Nah itu market share, trends, kompetisi, price development, customer behavior, perubahan dari customer yang berubah dulu misalkan pakai asetosal terus berubah jadi paracetamol. Nah, itu juga kan akan apa namanya membuat risiko terhadap organisasi. Kemudian ke procurement, kita mungkin ada price development. Kenapa naik? Ya, karena suku bunga naik, jadi supplier pada menaikkan harga material. Nah, kalau kayak gitu kan balik lagi hukum ekonomi berlaku. Ya, permintaan tinggi, harga naik, ya, supply tinggi, harga turun. Nah, itu juga akan berisiko terhadap sustainability dari perusahaan. Kemudian labor market ada kenaikan harga atau kenaikan UMR,
itu semua kan akan diserap ke dalam produk dan produk yang harus menyesuaikan. Ada banyak parameter yang perlu diperhatikan, baik itu dari kompetisi maupun dari COGM itu sendiri, cost of goods manufacture ya. Kalian sudah nanti sudah atau akan ya nanti akan belajar cara ngitung COGM kan ya kalau di UNIR. Kemudian dari lokasi juga kita akan lihat karena ada area-area tertentu yang em, labor yang berpendidikan atau high skill itu tidak mau masuk gitu. Misalkan di pedesaan gitu ya. Kayak sekarang kebetulan saya sekarang berdinas di Piridam. Piridam ada di puncak di Cianjur. Pencarian labor itu yang high skill ya tentunya agak sulit didapat. Nah, itu merupakan resiko-resiko dari perusahaan yang harus dikaji terlebih dahulu supaya organisasi bisa survive. Itu dari eksternal. Kalau dari internal gimana? Nah, dengan kemarin kasus EGDEG, terus FI 6 itu harus benar-benar fully comply, tentunya akan banyak eh, perubahan, terutama di area pengawasan ya, terutama di area analisa. Nah, yang tadinya perusahaan-perusahaan kecil nggak punya R&D gitu ya, sedangkan harus ada pengembangan metode. Apakah metode yang tercantum dalam kompendial itu bisa diterapkan secara literally di organisasi atau di laboratoriumnya atau tidak. Kalau benar-benar pure bisa dilakukan, ya itu kan suatu keuntungan. Tetapi seringkali tidak bisa dilakukan plek-plek gitu dari apa yang tertulis di kompendia. Mungkin kolomnya nggak punya, atau mungkin regionnya juga nggak punya, atau mungkin HPLC-nya tidak sesuai. Nah, seperti itu yang jadi kajian dalam risiko tersebut. Nah, biasanya akan ada perubahan organisasi dengan penambahan R&D, dengan penambahan personil dari QC. Nah, itu juga akan menyebabkan resiko-resiko yang ada. Paling minim adalah resiko COGM ya. Operasional cost dari perusahaan akan membengkak. Itu yang paling minimal. Yang lain, oh banyak sekali yang perlu kita evaluasi ya. Policies company, kebijakan dari company, em, mungkin saja ada perubahan dari bermain lokal terus mengglobal. Nah, kalau mengglobal itu kan berarti ada risiko. Apakah personil yang ada saat ini capable atau tidak dari sisi komunikasi? Contoh misalkan, bahasa Inggrisnya bisa nggak? Kalau misalkan mau expand ke Korea, apakah bisa bahasa Korea? Ke Cina, apakah bisa bahasa Mandarin? Apa ke India, apakah bisa bahasa India? Hal-hal seperti itu juga akan menjadi risiko buat perusahaan. Itu dari governance. Kemudian dari production, ya ada banyak faktornya, over capacity, quality. Kita punya real contoh contoh real kejadian waktu COVID sangat luar biasa konsumsi dari suplemen. Tetapi setelah COVID-nya hilang, hilang juga itu demand-nya. Yang pada saat COVID investasi mesin, dijual-jualin mesinnya setelah COVID-nya. Ya, hal itu yang simpel aja, orang bisa beli rumah dari jualan masker gitu kan ya. Tetapi ya setelah COVID selesai, mesin pembuat maskernya dijual. Nah, itu dari production. Ada over capacity, ada quality, ya ada mungkin shortage dari material yang tentunya berimpact ke shortage dari produk. Dari finance, ya dulu.
apa namanya suplemen banyak setelah masa transisi COVID itu sudah turun, banyak itu pengembalian-pengembalian em, dari suplemen gitu ya, baik itu pengembalian karena demand-nya turun ataupun pengembalian karena ED tidak terjual. Ya, itu kembali lagi resiko-resiko yang harus kita explore ya. Dari sales itu dinamis sekali, jauh sangat dinamis dibandingkan dengan di plant atau di pabrik ya. Banyak dari cost distribution, discount dan lain sebagainya. Dari procurement kembali juga apakah kenaikan harga itu berimpact signifikan terhadap operasional perusahaan atau tidak. Ya. Kemudian kita bicara HR, employee fluctuation, turnover, kemudian work error, watching rate. Jangan lupa, ketika skill dari personel yang ada itu rendah, work error biasanya akan terjadi. Nah, work error itu kalau kita kaji lebih lanjut, kom peningkatan komplain, ketidakpercayaan terhadap brand, penurunan dari demand. Nah, itu yang kita sebut ya lingkaran setan ya. Kemudian employee satisfaction. Tentunya semakin em, employee itu satisfaction terhadap organisasi kita, turnover pasti akan turun karena mereka akan betah dan semakin lama di perusahaan. Kita bicara yang high skill ya. Kalau yang low skill yaitu tentunya perusahaan harus melihat kembali gimana impact dari low skillnya karyawan terhadap productivity dari organisasi. Itu internal access, internal internal area yang silakan bisa dieksplor tidak terbatas itu hanya contoh dari saya. Sebenarnya kita di kehidupan juga melakukan risk management ya. Seperti kalian dalam eh, memilih jurusan ke farmasi pun sebenarnya sudah mempertimbangkan. Cuma masalahnya saat itu tidak dikaji secara terdokumentasi gitu. Semuanya ada di otak deh. Dipikirin gini, ini risikonya itu. Pun memilih UNER juga pastinya karena itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke ini ada di CHQ9 ya, bisa dilihat gimana kita melakukan proses risk management ya. Kita mulai dari inisiasi, kita ada risk assessment. Risk assessment itu kita mulai dari risk identification, identifikasi risikonya apa saja yang mungkin terjadi di inilah kita berperan sebagai peramal. Sebenarnya apa sih risiko-risiko yang mungkin dari topik ini atau dari proses ini? Setelah diidentifikasi, kita analisa. Setelah dianalisa, kita evaluasi. Ya, kalau sudah dievaluasi, tentunya kita akan ada mitigasi, risk control, ya, dalam bentuk apa risikonya bisa direduksi atau tidak. Reduksi itu bisa macam-macam ya, sampai akhirnya risk acceptance dalam artian, oke, itu risiko dari topik ini dan tidak bisa kita apa-apain, kita harus menerima risiko tersebut. We must live with it kan, kurang lebih seperti itu. Tapi kan itu terakhir, kita tetap harus melihat ya, bisa nggak kita reduksi ya, kita turunkan gitu. Bisa nggak kita hilangkan, bisa nggak kita balancing itu dalam artian oke resikonya begini tetapi kita punya punya advantage seperti ini. Nah, kita balancing. Oh, kalau seperti itu kita mitigasi supaya risiko yang kita hadapi itu tetap lebih ringan daripada apa namanya advantage yang akan kita dapat. Dan
masih ada satu yang terakhir yaitu transfer. Kita bisa transfer jika memang risikonya benar-benar tidak bisa diapa-apain. Contoh ya, misalkan nih eh, yang namanya risiko kebakaran itu tidak pernah bisa kita hilangkan, ya. Pasti tetap ada. Tapi kan kita bisa turunkan. Kita bisa turunkan dengan apa? Kita buat sprinkler, hidran sistem supaya kalaupun ada kebakaran, secara fasilitas, secara aset kita itu bisa kita selamatkan. Tetapi kan secara fire-nya sendiri tidak bisa kita hilangkan. Nah, terakhir kita bisa transfer. Transfernya kemana? Nah, kita transfer ke penyedia asuransi itu. Itu merupakan risk transfer. Kita beli asuransi, ada premi, itu merupakan salah satu risk transfer. Transfernya tidak di kita, tetap risikonya tidak di kita, tetapi risikonya ada di eh, pihak asuransi. Dilalahnya, misalkan benar-benar terjadi kebakaran, ya masih ada jagaan, ada yang kita bisa klaim asuransi tersebut tentunya dengan kesepakatan yang sudah terjadi seberapa besar aset yang ada dan seberapa besar pengganti dari asuransi tersebut jika memang fire itu benar-benar terjadi. Itu salah satu contoh risk transfer ya. Setelah risk control kita laksanakan, kita akan lihat tuh apakah yang sudah kita lakukan mulai dari risk assessment, risk control itu sesuai dengan yang kita lihat atau sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, disinilah kita akan lihat eh, eventnya tersebut seperti apa ya. Ini adalah proses evaluasi dari apa yang kita kaji sebenarnya. Setelah kita terima, risk communication itu harus diinformasikan kepada stakeholder yang terkait. Jangan sampai kita sudah capek-capek mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, kemudian kita turunkan di risk control, kemudian sampai terakhir kita accept, kita lupa menginformasikan ke stakeholder terkait. Ya, kalau seperti itu nanti mitigasi-mitigasi yang sudah kita buat tidak jalan, kan gitu. Nah, dari situ yang harus diperhatikan. Dari review event tersebut, ini akan muncul apakah yang telah kita lakukan dari inisiasi sampai review event itu sudah efektif menghilangkan atau mengurangi risiko yang ada. Ya, ini kalian bisa lihat di ICSQ9. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya ke risk management methodology. Metodologinya banyak. Kalau kalian lihat segala macam teori dari root cause analysis itu bisa digunakan sebenarnya dari basic facilitation method. Kita pakai flowchart, kita pakai check sheet, nah, dan yang lain-lain, atau pakai istilah apa ya, post-it gitu ya. Kita bikin forum, masing-masing personil yang ada di dalam forum mengidentifikasi apa saja tulis di post-it ditempel di eh, apa namanya papan tulis. Dari situ kemudian diolah, dilihat banyak sekali ide-ide atau em, em, apa ya identifikasi resiko yang muncul gitu. Nah dari situ kemudian dibahas, gitu. Kemudian yang kedua ada failure modes effect analysis. Ini yang banyak digunakan di industri farmasi. FMECE ini sama saja, cuma ada penambahan criticality. Ya, criticality itu sebenarnya dari severity dan occurrence ya. Itu akan muncul kritikalnya seberapa besar.
Kemudian ada poultry analysis, ini ada pohon, terus makin ke atas risikonya semakin tinggi, ya itu yang kemudian akan ditempatkan dan diidentifikasikan risiko-risiko yang dari mulai risiko paling rendah sampai risiko paling tinggi. Kemudian juga ada HACCP. HACCP ini banyak digunakan di industri food and beverages ya, makanan dan minuman. Kemudian ada HAZOP, Hazard Operability Analysis, ada PHA, Preliminary Hazard Analysis, ada Risk Ranking and Filtering. Ini menghilangkan bla 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 yang memang tidak terlalu signifikan, jadi difilter. Gitu. Kemudian di ranking mana yang paling tinggi itu yang akan dibahas lebih dulu. Yang lain tidak saya bahas ya, karena eh, apa ya terkendala oleh waktu, tetapi yang kita akan bahas mendalam adalah FMEA karena ini yang digunakan oleh industri farmasi, yang digunakan oleh BPOM, yang digunakan oleh Kemenkes. Apa itu FMEA? Merupakan sistematik metode untuk mengevaluasi item atau proses ya. Item atau proses. Jadi mau proses, mau item, mau sistem itu bisa dilakukan oleh FMEA. Ini adalah salah satu kelebihan FMEA karena kalau kita lihat paling akhir applicable untuk hardware, software, proses, human action, and their interface ya. Dan interface yang ada gitu. Nggak cuma satu bagian, bisa kombinasi, bisa keseluruhan proses, itu semua bisa dilakukan. Itu yang menjadikan FMEA itu lebih fleksibel ya. Purpose-nya adalah support decision ya. Mensupport kita itu mau ngapain sih setelah kita ya, lakukan FMEA ini. Ya, reduce the likelihood of failures atau kita bilang kemungkinan terjadinya itu kita turunkan. Jadi lebih jarang terjadi. Ya. Kemudian reduce efeknya secara severity-nya bisa turun gitu. Nah, cuma khusus di industri farmasi ya, yang kalau kita bahas FMEA itu semuanya mengarah ke safety of the patient. Severity itu biasanya tidak kita ubah. Tetapi kalau misalkan kita sedang membahas FMEA satu topik yang ujungnya tidak ke pasien, misalkan kita bahas secara sistem gitu. Secara sistem kalau seperti ini produk akan tidak bisa rilis nih. Nah, kalau itu severity-nya masih bisa dirubah ya. Tapi kalau kita ke ujung itu sudah tidak bisa dirubah. Kalau misalkan satu severity itu bisa menyebabkan pasien meninggal, ya udah meninggal, tidak bisa diturunkan jadi misalkan eh, sakit berat atau sakit ringan. Itu tidak seperti itu. Sebagai contoh, misal kalau misalkan ada partikel di dalam em, produk steril, itu kan bisa tromboemboli dan ujungnya akan menyebabkan kematian gitu ya. Walaupun sebenarnya perjalanannya panjang. Nah, balik lagi ketika kita membahas suatu QRM dengan menggunakan metode FMEA, harus ditentukan dulu topiknya apa dan sampai sejauh apa cakupan pembahasan dari FMEA tersebut. Jangan sampai keliru gitu ya. Ini basic FMEA, ada failure mode, kemudian kalau terjadi kesalahan berarti ada efeknya. Efeknya itu yang kita sebut severity, tingkat keparahan, sebesar apa parahnya. Kemudian kita juga akan melihat failure cause. Di sini kita akan dapatkan occurrence, probability of occurrence, tingkat dari kemungkinan terjadinya failure tersebut. Gitu. Dan yang terakhir ada detection method.
Ini untuk detection method tentunya perhitungannya akan terbalik dibandingkan yang lain. Semakin mudah dideteksi, berarti detectability-nya itu poinnya rendah. Tetapi semakin sukar dideteksi, maka poinnya semakin tinggi gitu. Yang paling ultimate apa? 100% inspection. Ya. 100% inspection itu detectability-nya kita bilang satu gitu. Cuma kan kita di industri farmasi ini ada dua tipe, ya, destructive test atau non-destructive test. Kalau destructive test, produk itu tidak bisa kita kembalikan. Ya, kalau kita uji produk tersebut hilang sudah. Nah, untuk yang seperti itu kan tidak mungkin kita lakukan 100% uji. Gitu. Kalau 100% uji, destructive test, apa yang mau kita jual kan ke sana? Arahnya ke sana. Makanya detectability ini unik ya. Ada hal yang memang kita tidak bisa lakukan sampai detectability-nya itu satu karena melihat hal tersebut. Tetapi ada juga yang kita bisa ranking tersebut, poin tersebut satu. Kenapa? Karena kita lakukan 100% inspection. Contohnya apa? Visual inspection dari setiap produk gitu. Kita lihat visual inspection setiap seluruh produk ya. Every piece of the product we check visually. Apakah ada partikel? Apakah labelnya benar? Apakah cap dari botolnya itu benar-benar rapat? Itu ada yang 100% kita uji gitu. Kita kita apa namanya? Kita lakukan. Tapi itu ingat ya, non-destructive test. Jadi sebenarnya produk masih bisa kita jual gitu setelah pengujian tersebut. Ya lihat fisik, apakah labelnya benar dan lain sebagainya itu kan cuma fisik aja. eh, Secara produk tetap bisa dijual. Nah itu. Tetapi kalau yang destructive test kita pasti akan melakukan pendekatan statistik. Nah yang namanya pendekatan statistik itu tidak bisa kita lakukan dengan tingkat keyakinan 100%. Nah, statistik tersebut kita mengenal military standard, kita mengenal AQL atau acceptable quality level gitu ya. Itu semua adalah based on statistik yang menggunakan random sampling. Semakin banyak sampelnya, tentunya tingkat keyakinannya akan semakin tinggi. Tetapi semakin sedikit sampelnya, maka tingkat keyakinan untuk detectability-nya pasti akan semakin rendah gitu. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke part-part masing-masing ya komponen. Dari severity, ya severity kita bisa bilang ultimate-nya kalau di industri farmasi adalah the safety of the patient. Kalau pasien meninggal ya meninggal gitu. Makanya ini tidak bisa dimitigasi. Evaluasinya eh, bebas ya. Mau 1, 2, 3, mau 1 sampai 5, mau 1 sampai 10, mau 1 sampai 100, itu bebas. Tim dari risk management atau manajemen risk management tim yang akan mengelola hal tersebut. Yang terpenting adalah tim tersebut bisa membedakan mana yang scoringnya rendah, mana yang scoringnya medium, mana yang scoringnya tinggi. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya nanti kita bisa melakukan risk rankingnya. Semua dikuantify, balik lagi. Risk adalah, QRM adalah art, seni. Satu organisasi dengan organisasi yang lain tidak akan apa namanya memberikan scoring yang sama gitu. Nah, ini saya kasih contoh severity 1 seperti apa? Kategorinya minor. Cuma ada non-conformity di produk quality, tidak tidak menyebabkan risiko kepada pasien atau minim risiko terhadap pasien. Contohnya apa? Misal nih dimensi tablet itu secara efektivitas ke pasien tinggi atau rendah. Nah, contoh ya satu, itu dimensi.
Nah, kalau misalkan kita kelola kembali yang namanya cara kerja obat, obat itu kan sebelum obat itu harus berikatan dengan faktornya kan ya. Nah, on-site of effect-nya itu baru terjadi kalau misalkan senyawa obat tersebut bisa diserap oleh tubuh. Penyerapan oleh tubuh itu dipengaruhi oleh disolusi kalau kita bicara tablet. Kalau dia tidak terdisolusi ya nggak mungkin bisa terserap kan gitu. Disolusi itu terpengaruh oleh eh, tabletnya itu harus pecah dulu. Itu kan ada dari sisi IPC kita bicaranya disolusi, kelarutan atau waktu hancur dari tablet ya. Dari waktu hancur itu nanti akan muncul lagi kerapuhan. Kalau misalkan semuanya itu memenuhi syarat, secara efektivitas harusnya eh, tidak ada kendala pada efek dari produk tersebut atau dari obat tersebut. Nah, lalu kalau kita bicara dimensi, apakah tablet yang tebal tersebut itu berpengaruh tidak kepada side of effect-nya pasien? Tentunya kan tidak, tidak kan. Selama yang lainnya itu tadi memenuhi syarat, baik dari disolusi, kehancuran, atau bla bla blanya tersebut. Nah, kalau bicara safety of pasien itu nggak terpengaruh. Tetapi kita masih ada proses setelah proses cetak tablet. Ada proses yang namanya blistering atau stripping gitu ya. Memasukkan tablet tersebut ke dalam strip primary packaging berupa strip atau berupa blister gitu. Nah, sedangkan yang namanya em, mesin blister atau mesin stripping secara dimensi itu kan sudah ditentukan. Nah, risikonya nanti akan mainnya ke sana. Ketika terjadi TMS dimensi, apa yang mau diputuskan gitu. Risikonya ada macam kita kaji. Oke, ada risiko kemungkinan tidak bisa terstrip karena dimensi atau mold dari strip tersebut tidak bisa mengakomodir perubahan dimensi tersebut. Contoh misalkan ya. Atau misalkan dari yang lainnya gitu, dari sisi, wah kalau seperti ini nanti akan macet-macet nih di guide rail dari turunnya tablet gitu. Nah, itu kan juga bisa terjadi. Nah, hal-hal kayak gitu yang dikaji dan ditentukan sebenarnya kalau kita lihat industri yang memasukkan tablet tersebut ke dalam botol, ya misalkan botol plastik isi 30 tablet atau isi 6 tablet atau isi 10 tablet. Nah, tentunya kan tidak akan beresiko dibandingkan dengan industri yang secara primary packaging dia lakukan stripping atau blistering gitu. Nah, kalau industri yang tadi, yang pertama yang masukkan ke dalam botol, itu mungkin itu S1, tetapi ketika apa kita bicara yang stripping blistering, mungkin secara severity itu naiknya 3, bukan dari pasien, tetapi dari keberlanjutan proses downstreamnya. Ketika tebal itu berubah, kemungkinan tidak bisa dilakukan proses stripping atau blistering. Saat seperti itu. Beda ya, jadi ya sudut pandangnya tergantung dari organisasi masing-masing. Tapi yang penting S1, S2, S3, S4, S5 itu harus bisa dibedakan. Ya. Nah, ini contoh konkret ya, contoh konkret kalau kita bicara dari value gitu ya. Kalau eh, risikonya itu akan menyebabkan kehilangan sales ya, misal 1 miliar. Nah, berarti kan kalau kayak gini, severity-nya adalah S3. Kalau misalkan ya itu
risiko terhadap perusahaan ya murah lah, nggak sampai 10 juta gitu kan. Ya tentunya S-nya S1 gitu. Tetapi ketika kita bicara dua organisasi yang berbeda, satu besar, satu kecil, yang satu omsetnya 1 triliun, yang satu omsetnya 10 juta, ya tentunya em, expense per tahunnya 10 juta itu dari yang pertama dan yang kedua kan berbeda gitu ya. Kalau 1 triliun ya cuma 0,1%, tapi kalau yang omsetnya cuma 10 juta ya tentu 100% dia. Kalau hal itu terjadi, yang pertama menilainya, itu cuma S1. Tetapi yang kedua akan menilainya, wah 10 juta itu S5 buat kami, gitu. Ya, ditangkap ya seperti itu. Begitupun kalau misalkan organisasi atau risk management timnya mengklasifikasikan S1 sampai S10. Nah, itu bisa diakomodir tuh dari 100.000, 1 juta, 10 juta. Nah, tuh. Kalau misalkan perusahaan yang kedua kan 10 juta ya. Jadi mana orang omsetnya aja 10 juta, berarti kan nggak bisa menggunakan S1 definisi yang seperti ini. Mungkin akan direndahkan S1-nya 1.000, S2-nya 10.000, S3-nya 100.000, and so on ya, dan selanjutnya. Itu balik lagi ke industri masing-masing. Sekarang kita lanjut ke occurrence, bagian yang kedua dari FMEA. Nah, ini adalah probability of occurrence. Ya, semakin sering berarti probability-nya semakin besar, poinnya semakin besar. Karena kita harapkan harm tersebut tidak terjadi kan. Pastinya seperti itu. Nah, ini 1 sampai 5 masih saya kasih contoh 1 sampai 5 ya. Ini perbedaan dari setiap 1 ke 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5 itu bisa dibedakan itu. Misalkan dibedakannya ya kalau occurrence-nya 1 kalau terjadinya setahun sekali. Occurrence-nya 2 kalau misalkan terjadinya sebulan sekali. Occurrence-nya 3 kalau misalkan terjadinya berapa 6 bulan atau apa 1 minggu sekali gitu. Oh, occurrence-nya 4 per hari gitu. Nah itu semakin besar scoringnya semakin kita harus waspada. Nah, yang terakhir adalah detection ya. Detection tadi saya sudah sampaikan mulai dari random sampling, 100% inspection dan and so on. Prinsipnya adalah apakah failure tersebut bisa dideteksi atau tidak sebelum dia terjadi. Kalau misalkan kita bisa deteksi, kita bisa stop gitu kan ya. Jangan sampai terjadi. Itu contohnya adalah prediction ya di engineering ya. Engineering dulu kuratif, kemudian preventif, dan yang ilmu yang terbaru adalah prediktif ya. Kita bisa memprediksi kapan mesin itu akan fail. Nah, kalau udah seperti itu kan, oh tahu nih kita nih em, apa working hours-nya udah 98% gitu ya. Ini tinggal 2% lagi nih mesin akan breakdown gitu. Berarti harus kita maintenance gitu. Kita maintenance dan kita lihat eh, setelah maintenance apakah terjadi atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti yang sudah saya infokan, scoringnya ini kebalikan dari S dan O ya. Nah, ini contoh. Kalau kita sudah yakin, kita pasti akan mampu mendeteksi failure tersebut akan terjadi atau tidak. Kalau yakin, ya scoringnya rendah lah, supaya nilai akhirnya kan eh, ikut rendah. Tetapi kita tidak yakin kita akan mendeteksi, mampu mendeteksi potensial failure tersebut, yaitu kita harus hati-hati gitu. Itu harus kita kasih nilai besar supaya nilai akhirnya resiko tersebut jadi besar gitu. Karena
risikonya besar, kita bisa lakukan mitigasi plan, rencana mitigasi gitu. Kemudian severity number, ini kombinasi ya, khasnya FMEA adalah severity times occurrence, itu criticality, seperti tadi ya, FMEA, FMCRA, criticality assessment, dan RPN itu severity times occurrence times detection ya. Dari tingkat keparahan dikalikan kemungkinan terjadinya dikalikan dengan kemampuan deteksi kita gitu. Nah, ini kalau kita lihat hanya dari dua sisi, ini critical ability ya, yang dinilai adalah probability of occurrence times severity of harms. Kalau 5 berarti kan ultimate-nya adalah nilainya 5 kali 5, 25. Ya, 25 di pojok ini, yang merah, dan ini semakin kecil tentunya sesuai dengan scoring. Sampai 1 kali 1 ya 1, dan ini yang kita define sebagai acceptable. Oh Pak, kalau dari kami menilai em, poin 3 itu sudah not acceptable, ya berarti dirubah. Nah, kalau 3 berarti kan 2 kali 2 masih not acceptable, berarti yang acceptable cuma 1 gitu kan ya kalau dari poin ini. Nah, itu dikembalikan ke organisasinya sendiri. Prinsipnya tadi apa? Harus bisa membedakan mana yang resiko tinggi, mana yang resiko medium, mana yang resiko rendah. Semakin besar nilai yang kita jadikan acuan, itu semakin baik. Nah, enggak juga, tapi tidak juga seperti ini. 101 sampai 125 intolerable. Misalnya kita nilai 5 ya. Ini kan 5 kali 5 25, kemudian dikalikan 5 untuk detectability jadi 125. Ini kan scoringnya lumayan besar kan ya, 101 sampai 125. Jadi perbedaannya tuh cuma 25 gitu. Nah, 25 ini sebenarnya kan kalau kita kalikan gitu, 5 kali 5, 25. Di, kalau detectability-nya 1, ya cuma 25 gitu. 25 itu, terus kita detectability-nya kita rubah dari jadi 2, berarti kan jadi 50. Gitu ya. Itu harus bisa dibedakan antara yang 25 sama 50. Begitupun dari perkalian-perkalian yang lain, 3 kali 4, 2 kali 3, itu kita harus define supaya kita bisa menentukan mana yang kita harus hati-hati dan mana yang kita bisa abaikan. Prinsipnya seperti itu. Nah, kita sudah evaluasi ada risiko ini, kemungkinan terjadinya sekian lama sekali, kemudian kita juga punya kemampuan untuk mendeteksi. Keluarlah kan risk ranking RPN tersebut yang paling tinggi tentunya harus kita mitigasi ya. Jangan sampai ketemu tuh yang besar gitu ya, yang 125 tadi kalau dicontoh gitu ya. Kita harus buat mitigasi. Nah, balik lagi ke pembahasan awal. Kalau kita goalsnya adalah the safety of the patient, ya, severity tidak bisa diturunkan. Berarti yang bisa kita turunkan nilainya adalah kemungkinan kejadian. Gimana menurunkan kemungkinan kejadian? Banyak cara, gitu ya. Terus juga yang bisa kita lakukan adalah kita tingkatkan detectability-nya. Tapi jangan lupa yang namanya action-action tersebut akan ada eh, apa namanya hal yang harus kita korbankan. Contoh misalkan kalau kita tingkatkan jadi eh, sampelnya lebih banyak, tentunya akan lebih banyak produk yang terbuang kan gitu. Begitupun sebaliknya, semakin sensitif detektor yang kita akan pasang, tentunya harganya akan semakin mahal. Gitu. Yang semula bisa mendeteksi produk dengan kecepatan 25 botol per menit, karena ini eh, kemungkinannya masih tinggi secara RPN, ya sudah kita beli mesin yang
yang lebih sensitif. Nah, karena lebih sensitif, tidak bisa lebih cepat. Misal contoh ya, berarti speednya turun atau ya harganya pasti akan lebih mahal jika dia lebih sensitif, tetapi kecepatannya juga tetap seperti yang lama. Nah, seperti itu adalah mitigasi-mitigasi yang bisa dilakukan. Nah, contoh ya mitigasi yang bisa kita lakukan ini. Kita definisikan produk dan prosesnya. Kemudian kita lakukan eh, apa namanya spesifikasi semakin em, mendekati dari karakteristik produk. Tetapi semakin selektif itu pastinya tidak ada fleksibilitas atau mengurangi fleksibilitas. Oke, kita buat mesin yang pure hanya untuk produk tersebut. Quality-nya bagus, speed-nya bagus. Tapi kelemahannya kita tidak bisa lakukan pembuatan produk lain di mesin tersebut. Itu sudah pasti gitu karena karakter produknya kan pasti berbeda kecuali karakter produknya sama. Tuh. Dan jarang ada eh, karakter dua obat yang sama. Terus yang kedua kita bisa lakukan proses description dengan lebih detail di SOP. Jadi istilahnya kita manggil orang di jalan, terus dia baca SOP kita, dan dia bisa melakukan pekerjaan apa yang dideskripsikan di SOP. Jika seperti itu, variabel dari perbedaan personal, perbedaan operator, perbedaan karyawan itu pastinya akan hilang gitu. Itu salah satu contoh ya. Dan itu yang namanya memitigasi resiko. Terus maintenance, calibration, jangan lupa dua alat ukur yang tipenya sama, eh, kemungkinan dia memiliki em, apa ya sensitivitas yang berbeda ada, gitu ya. Dan kalibrasi itu adalah proses meluruskan kembali ya. Kalau yang 10 senti ya 10 senti, tidak lagi 10,1 senti. Nah, prinsipnya gitu. Kalau misalkan menyimpang jadi 10,1 senti, ya dibalik lagi apakah masih acceptable atau tidak. Karena penyimpangan eh, alat ukur itu akan memberikan dampak yang signifikan jika kita mempunyai mesin yang sensitif. Semakin sensitif mesin, perbedaan signifikan, perbedaan kecil itu akan signifikan terhadap proses. Qualification and validation. Nah, semoga kalian sudah terpapar ya. Qualification itu adalah mesin, validation adalah sistem. Ya, secara mesin kita sudah kualifikasi dan dia terkualifikasi kalau misalkan kita kasih tekanan 10 ya dia akan beroperasi seperti itu. Kita kasih lebih dari 10 maka operasionalnya akan berbeda. Nah, itu sudah terkualifikasi. Validasi kita sudah lakukan beberapa kali proses dengan sistem tersebut dan menghasilkan konsistensi produk atau konsistensi hasil ukur. Nah, itu sudah tervalidasi. Jadi seharusnya setiap saat kita jalan dengan kondisi yang sudah ditentukan, hasilnya pasti akan seperti itu. Itu tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda. Development test atau aging test, tes sterility, tes biocompatibility yang namanya uji adalah pemastian terhadap kualitas produk. Semakin banyak uji, kita semakin yakin. Tetapi yang namanya semakin banyak uji, tentunya cost-nya juga akan semakin tinggi.
Akses kontrol dari software sistem ya. Kita punya software, ada password, semua yang simple lah. Handphone kita ya, handphone kita ada akses kontrolnya. Mau itu pakai PIN number atau mau pakai apa pola atau mau pakai em, kode, ya itu semua banyak macamnya. Tapi tujuannya adalah supaya orang yang unauthorized itu tidak bisa mengakses. Kenapa? Itu dibutuhkan karena belum tentu orang-orang tersebut yang unauthorized mereka memahami sistem yang ada dan kemungkinan kegagalan sistem itu menjadi minim dengan adanya akses kontrol. Proses parameter monitoring, ya ini yang kita kenal CPP ya. Kalau kalian paham, ada critical process parameter. Memang tidak ada ujinya, tetapi karena critical process parameter tersebutlah yang akan mengeluarkan hasil produk yang signifikan ya. Pressure, temperatur, kita punya tahu kalau sterility test itu 121 derajat, minimum 15, salnya sterilization assurance level harus 15 di suhu 121 derajat gitu ya. Nah, 121 derajat itu harus stabil. Kalau nggak stabil turun, maka harus dikompensat dengan waktu yang lebih lama gitu. Dan itu akan kita uji pada saat kualifikasi dari sterilisasi. Nah, itu proses parameter ya yang kita bahas dalam bentuk critical process parameter CPP atau CQA. CQA itu critical quality attributes yang kita tempelkan ke dalam produk. Oh, ini kamu kadarnya sekian, apa namanya, kerapuhannya sekian, disolusinya sekian, bla 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 seterusnya. Kemudian ada in process control supaya di antara proses itu kita yakin proses sebelumnya sudah benar. Worker self inspection, audit itu adalah salah satu tools untuk mengembalikan kereta ke tracknya ya dalam artian seperti itu. Bila diibaratkan kita mengendarai kereta, nah, kereta itu guideline-nya supaya kereta itu tetap dalam tracknya, diinspeksilah setiap waktu gitu ya. Kalau misalkan kita bicara dari Jakarta ke Surabaya, yaitu ada selalu petugas KAI yang akan menginspek jalur kereta tersebut dari setiap titik-titik kritis di Cirebon, di Semarang, Gresik, Lamongan, dan lain sebagainya. Itu salah satu supaya harus tetap dalam tracknya. Nah, ini form FMEA yang terakhir ya. Slide terakhir, ya betul slide terakhir. Eh, Biasanya formnya bentuknya seperti ini. Ada item function, ini adalah topik yang sedang kita bahas. Kita define dulu sebenarnya kehendak kita apa atau requirement-nya. Terus failure mode-nya kemungkinan apa sih yang rusak, apa sih yang error gitu ya. Nah, kalau kejadian error, efeknya yang terjadi apa? Kalau efek yang terjadi itu kita scoring di sini adalah poin. Kemudian kita cek juga, kita kaji sebenarnya root cause-nya apa. Oh, root cause-nya ini. Apakah kemungkinan terjadinya tinggi atau rendah? Nah, itu nanti di scoring di O. Terus saat ini yang kita punya untuk mendeteksinya bagaimana? Oh, nggak ada. Ya udah detect ability-nya berarti kan 5. RPN, SOS dikalikan O dikalikan D keluar RPN. Kemudian kita define mitigasi untuk menurunkan RPM. Apa nih yang kita mitigasi? Oh, kita bisa menurunkan nilai D dengan membeli detektor yang lebih canggih itu. Ya udah, berarti mitigasinya pembelian itu ya. Contoh, pembelian detektor yang lebih canggih. Siapa yang responsibel? Bagian purchasing gitu misalkan. Kapan itu akan dipenuhi? Ya itu di define. Kalau eh,
bisa dalam waktu cepat, iya bisa dalam waktu cepat seminggu. Wah, berarti kalau sekarang eh, hari Rabu, berarti Rabu depan sudah selesai. Taruh date-nya tanggal berapa? Tanggal 3, itu tanggal 3 September. Sudah selesai. Habis itu kita uji kembali. Ketika hal itu ada, kita beli cuma detektor, berarti S-nya tidak berubah. O-nya tidak berubah, dan D-nya yang berubah. Nah, keluar RPN baru. RPN baru apakah acceptable secara organisasi atau tidak? Kalau acceptable berarti close, selesai. Yang kita mitigasi sudah efektif. Nanti kita lihat apakah setelah kita review tidak muncul resiko-resiko tersebut. Failure mode tersebut tidak muncul. Status open atau close. Oke, itu dari materi. Seharusnya kan sudah pada baca ya. Nah, saya ini stop share. Kita diskusi dulu sebelum saya akan kasih contoh konkret yang pernah saya lakukan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Nanti kita ada post test ya, karena saya diminta untuk menilai juga. Nanti saya buka ketika pemaparan sudah selesai. Ada pertanyaan, silakan. Siapa? Apa saya dapat Iya? permisi apa suara saya dapat apa Pak? Oh ya, terdengar sekarang. Ah, baik Panggilannya Pak. siapa? Maaf. Ya, kenalkan nama saya Abdullah Muhammad Duli, biasa dipanggil Abdullah Pak. Abdullah. Oh, ya, oke, silakan. Ya, tadi yang masih mungkin topik kita menurut saya itu mengenai personalia ya Pak. Ya. Jadi worker-worker di sana kan karena banyak dalam rangkaian industri itu, pastinya semakin besar juga adanya resiko kesalahan. Nah, pertanyaan saya itu apakah sering terjadinya mungkin resiko minor. Jadi kan resiko yang minor itu kan biasanya dapat di apa ya, dapat dihiraukan gitu. Apakah resiko minor yang terus berulang itu dapat mengarah atau menyebabkan terjadinya peningkatan resiko-resiko yang lain? Karena mungkin karena terbiasa di apa ya, dihiraukan itu dapat menyebabkan eh, risiko yang lebih lebih besar itu dapat terjadi. Dan kalau di industri itu mungkin apakah ada langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Gitu. Oke, cukup? Cukup Pak. Oke. Ya, baik lagi. Pendekatannya berbeda ya antara industri besar dan industri kecil. Antara industri yang sudah menerapkan 4.0 dan yang tidak. Antara organisasi yang high tech dengan low tech ya. Semua ada apa advantage dan disadvantage. Kalau kita bicara personel, ya contoh untuk yang sudah automation sistemnya sudah canggih ya, kita hanya punya human di bagian controlling. Ya. Jadi tidak lagi diproduksi, hanya di luar, dimonitor, menjalankan semuanya dari panel kontrol gitu ya. Satu human menggerakkan semuanya. Ketika human tersebut failed, ya, ini kan kita bicara failednya adalah humannya. Semua habis, ya kan? Tetapi ketika kita bicara organisasi yang masih manual, satu personel failed, masih ada yang lainnya bisa mengcover gitu ya. Nah, itu tentu pendekatannya akan berbeda. Pendekatan dari sisi HR itu akan sangat intens.
untuk personil yang seperti itu tidak bisa disuruh murah gitu ya. Maksudnya tidak bisa menggaji dengan gaji yang rendah gitu, untuk yang seperti itu. Tetapi ketika banyak manualan dan resiko terhadap prosesnya minim, kalau ada kesalahan satu personel, ya tentunya pasti bisa digaji lebih rendah gitu. Itu dari sisi HR. Tapi sebaliknya kalau kita pun melihat dari sisi fleksibilitas itu akan beda lagi. Karena personil proses yang banyak manual itu fleksibilitasnya tinggi. Prosesnya mau dibuat seperti apa? Bisa, karena yang menggerakkan adalah human. Nah, kalau seperti itu, resikonya jadi akan tinggi terhadap fleksibilitas. Berbeda sama yang high tech tadi. Ya, dapat ditangkap ya. Kalau di industri farmasi, eh, tergantung nanti kalian nyeburnya ke yang high tech atau tidak. Kalau yang high tech, pastinya produknya harusnya mahal. Ya, kalau produknya mahal, ya karena itu natural ya. Karena yang high tech biasanya mesin-mesin yang high tech itu ada harganya dan tidak mungkin digunakan untuk memproduksi produk yang murah. Itu udah pasti. Ya, produknya pasti mahal. Nah, kalau kita bicara expand lagi ke produk yang mahal, semakin mahal produk, tentunya keinginan kita produk tersebut tidak ada yang fail. Kalau bisa yield atau rendemennya itu mendekati 100% kan. Benar-benar yang produk rusak itu hanya yang diambil destructive test aja. Tidak ada tuh reject selama proses gitu. Banyak jadi bahasannya dengan satu poin yang kamu tanyakan saja. Nah, konsep seperti itu yang saya harapkan muncul di teman-teman semua. Satu topik pembicaraan itu bisa berlembar-lembar kalau kita dokumentasikan ke dalam quality risk management. Cukup, Abdullah? Cukup, Pak. Oke. Ya, yang lain silakan. Baik, Bapak, saya izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, baik. Saya Vila, izin bertanya. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang bagaimana cara tim quality itu mengelola seninya begitu dalam manajemen resiko. Karena banyak penilaian resiko, lalu alur pengambilan keputusan juga, dan hasil yang tadi Mbak bilang berlembar-lembar. Nah, memilih kayak ini yes, ini no itu bagaimana? Lalu agar semua pihak itu memiliki persepsi yang sama sejak awal. Lalu pertanyaan kedua, cara men-tracking dan mengevaluasi perbaikan yang sudah dilakukan itu bagaimana? Apalagi kan kalau dari banyak departemen lain. Begitu. Terima kasih. Ya, kalau bicara gimana mengelola, pastinya kan kita kembali ke ICHQ9 proses tadi ya, inisiasi dulu pembentukan tim manajemen risk ya, risk management team, RMT kalau dibilang. Nah, pemilihan RMT itu jangan asal ya, dari semua bagian dan diusahakan yang punya pengalaman luas karena knowledge aja nggak cukup gitu. Harus ada pengalamannya karena ada seni di situ. Kalau eh, kita bicara seni itu kan nggak bukan sesuatu yang eksak ya. Masing-masing punya pandangan lain gitu. Eh Apoteker yang baru 1 tahun di QA sama yang sudah 5 tahun di QA tentunya akan punya pengalaman yang berbeda, walaupun knowledge-nya mungkin bisa sama gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu itu juga lah yang masuk ke dalam kalau kita korelasikan ke audit BPOM. BPOM akan nanya, udah berapa tahun ini APJ-nya, Pak? Nah, personil kuncinya pengalamannya sudah sejauh mana? Makanya eh, seringkali muncul tuh bahwa personil kunci di bagian QA, QC atau produksi pengalamannya baru 1 tahun. Dinilai belum cukup untuk bisa mengawal
proses dari industri farmasi tersebut. Suka muncul itu di audit BPOM. Nah, itu ketika kita sudah mempertimbangkan hal tersebut, tentunya kita harapkan teman-teman yang tergabung dalam risk management team mengeluarkan knowledge-nya, memberikan experience-nya yang sudah pernah dijalani. Oh, begini, begini, begini. Kalau dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pengalaman saya begini, begini, begini. Nah, itu yang kalau bisa jangan sampai salah gitu ya. Kalau misalkan apa ngebentuk tim risk management tim manajernya pada sibuk gitu misalkan wah ini nggak bisa kita ngambil manajernya karena begini begitu begini begitu. Nah, itu indikasi biasanya akan ada hal yang tidak tercapture pada saat meeting risk management itu dilakukan. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, gimana cara memonitornya? Nah, di situ kan ada PIC ya tadi pas form. Nah, di situ itu ditaruh PIC-nya siapa? PIC-nya tentunya biasanya adalah orang yang melakukan langsung. Kalau misalkan kita bicara resiko analisa, tentunya di PIC-nya seringnya ya orang QC atau orang R&D seperti penentuan PIC jangan sampai salah. Dan jangan lupa di risk management team itu pada saat kita membahas suatu topik sebaiknya yang di appointed sebagai ketua ya ketua forum itu adalah yang expert di pembahasan tersebut. Kalau misalkan di analisa ya jangan orang engineering yang jadi ketua forum nanti nggak dapet itu ya. Itu salah satu tips and triknya. Oke, cukup? Ya, sudah sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Hansel. Ya, terima kasih Pak Narya untuk penjelasannya. Saya izin konfirmasi bagian pengkajian severity. Tadi kan ada beberapa klasifikasi ya, S1, S2, and so on. Dan itu berdasarkan total expense. Namun kemudian Bapak juga menjelaskan kalau itu tuh subjektif tergantung ukuran perusahaannya, gitu kan. Nah, berarti uh, apakah betul jika ada yang mendefine klasifikasi severity itu berdasarkan persentase, Pak? Berarti persentase terhadap misal modal perusahaan gitu dibandingkan rentang angka yang pasti. Seperti yang tadi kan mulai dari 10 juta kayak gitu. Terima kasih, Pak. Ya, bisa. Ya, balik lagi ya. Ya, QRM is art ya, seni. Em, Perusahaan kecil pasti akan mendefine angkanya berbeda dengan perusahaan besar. Karena ya kalau buat perusahaan besar, kalau yang receh-receh ya udahlah ditinggal aja. Ngapain pusing mikirin gitu ya. Nah, satu hal ya yang perlu kalian pahami, jangan sampai mitigasi yang kita lakukan itu effortnya melebihi dari nilai resikonya. Kita punya produk nih, total satu batch harganya 100 juta. Ada masalah, kan kita mitigasi kan ya. Kita mitigasi, oh ini bisa dilakukan begini, begitu, begini, begitu. Nah, dikalkulasi totalnya yang harus kita lakukan adalah 200 juta kosnya. Mending mana? Mending diselamatkan atau mending di reject? Ya, itu salah satu contoh ya. Eh, jadi tidak ada yang pasti kalau di QRM. Makanya rules-nya adalah define terlebih dahulu, S-nya mau berapa, O-nya mau berapa, D-nya mau berapa. Kuncinya satu, harus bisa membedakan antar poin. Karena kalau tidak bisa membedakan, ya percuma. Nanti ketika kita hitung hasilnya sama, kita tidak bisa membedakan mana yang perlu kita lakukan duluan. Gitu. Baik, terima Cukup? kasih, Arya. Oke. Cukup, Pak. Terima kasih. Yang lain? Oke, saya kasih contoh real dulu ya.
Oke, sudah terlihat ya. Sudah, Bapak. Ya, ini real case ya. Ini yang saya lakukan waktu tahun 2015. Kondisinya bangunan belum ada, ya. Eh, Berkantor juga masih di bedeng, bedeng sementara gitu ya. Tetapi kita sudah melakukan risiko analisis terhadap proses yang nanti akan kita lakukan. Nah, disinilah proses cenayangnya ya, yang saya bilang tadi. Ini yang namanya proaktif QRN. Kita mengkaji risiko secara proaktif, secara lebih dulu sebelum hal-hal tersebut kita lakukan. Ada banyak yang dilakukan karena dalam satu proses industri itu banyak ya. Bagiannya aja ada banyak, ada PPIC, ada gudang, ada produksi, ada QA, QC, dan sebagainya, engineering, R&D gitu ya. Jadi proses yang dilakukan pada satu industri itu banyak proses. Nah, ini kita hanya mengkaji satu hal, yaitu eh, material handling ya. Ini kita apa namanya? Kita buat kita define. Nanti kita mau ngapain sih? Nah, kita bahas dari starting material handling. Kita mau handling bahan awal yang masuk ke kita. Prosesnya apa saja? Nah, ini di item function kita bunyikan ya. Nanti prosesnya tentunya pada saat datang, material akan disampling. Kemudian pada saat disampling, habis itu ditransfer dari area sampling ke laboratorium QC. Kemudian kalau itu ada uji mikrobiologi, kita transfer dari laboratorium ke laboratorium mikrobiologi atau dari sampling room ke laboratorium mikrobiologi langsung. Nah, itu beda tuh ya, tergantung dari laboratoriumnya jadi satu atau beda gitu ya. Kalau beda tempat atau beda orang yang melakukan, biasanya ya dari sampling room disebar langsung ke satu ke kimia, satu ke mikrobiologi. Kemudian setelah itu ada lagi function selanjutnya, bahan awalnya kita simpan. Simpannya di mana? Nah, itu nanti kita itu kemudian. Kemudian kita ada rilis starting material ke respektif area kemana produk itu akan atau material tersebut akan digunakan. Banyak ya, padahal judulnya cuma penanganan material awal, penanganan bahan awal. Secara proses banyak. Nah, dari sampling starting material, requirement-nya apa? Tentunya samplingnya harus benar. Yang dikasih ke laboratorium juga harus benar. Kalau itu ada uji mikrobiologi, ya jangan terkontaminasi kan gitu. Requirement-nya API-nya di sampling 100%. Ya sesuai sekarang identification di FI6 itu harus dilakukan 100%. Kemudian kalau yang excipient akar N+1. Tuh. Kemudian yang namanya sampling room itu harus menyesuaikan dengan material tersebut akan digunakan. Ya, A background B atau A background C atau A background D ya tergantung materialnya digunakan di kelas apa. Kelas A, B, C, D kalian pada tahu kan ya, pada memahaminya. Kemudian samplingnya harus dengan clean equipment. Samplingnya harus dengan dedicated equipment kalau itu API ya. Kalau itu material halal dan material yang belum disertifikasi halal itu juga harus dedicated gitu ya. Kemudian samplingnya berapa butuhnya? Butuh 5 gram, butuh 10 gram, butuh 20 gram, atau butuh 1 kilo. Nah, itu balik lagi ke desain space-nya atau pada arrangement pada saat kita melakukan analisa.
Prosesnya kita deskripsikan, masukin ke ruangan, ke buffer area, terus di situ dibersihkan eh, plastiknya atau perlu plastiknya dibuka, itu beda-beda ya, tergantung prosesnya. Habis dibuka, kemudian divakum supaya kontaminasi-kontaminasi yang di luar itu bisa tercapture, tidak mengkontaminasi area. Nah, terus kemudian setelah di cleaning, masukin ke kelas yang lebih tinggi di mana uh, material tersebut akan disampling itu. Bla 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 bla, banyak panjang ya. Ada berapa halaman ini? Cuma dari satu bahasan itu ya. Makanya saya bilang berlembar-lembar pasti. Oke, nah kita masuk ke selanjutnya. Kemudian failure mode-nya apa sih dari aktivitas tersebut? Ada cross contamination dari sampel. Nah, efeknya apa kontaminasi dengan sampel sebelumnya? Ya, kalau itu API, maka berbahaya kan, kritikal. Kenapa kok bisa terkontaminasi sampel sebelumnya? Yang namanya sampling itu ada sampling booth atau area di mana ada aliran udara untuk menghindari kontaminasi ya, supaya apa namanya serbuk-serbuk itu terdorong ke bawah dan di capture oleh sistem eh, penanganan udara HVAC gitu ya. Nah, dari situ eh, apakah ada kemungkinan dari failed-nya HVAC tersebut? Ada kemungkinan. Sampling booth-nya tidak beroperasi atau tidak beroperasi dengan baik. Yang seharusnya aliran udaranya sekian meter per detik, ternyata kurang dari itu pada saat pelaksanaan. Jadi powder-powder yang keluar itu tidak terdorong ke bawah gitu, masih berkabut di sampling booth. Jadi ketika material lain masuk, nah, powder tersebut jatuh, itu menyebabkan kontaminasi. Nah, kayak gitu. Terus, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini detectability-nya apa? Kita punya monitoring differential pressure, kita punya recording di logbook ya, pengisian dari teman-teman yang melakukan sampling, dia diwajibkan untuk melihat segala parameternya mencukupi gitu. Apakah itu pressure dari udara, apakah itu suhu ruangan, apakah itu kelembaban, nah, itu kan dicek pada saat mau dilakukan. Nah, itu yang dilakukan. Terus ya ini cleaning itu harus dilakukan. Ini kita buat SOP. Ya. Terus kemudian pressure gauge-nya harus dikalibrasi secara periodik, harus dibuat SOP-nya 6 bulan sekali, kah 1 tahun sekali untuk memastikan indikator atau alat ukurnya tetap menunjukkan apa performa yang diharapkan. Nah, sampling room-nya jangan lupa incoming sampling of starting materialnya juga dibuat gimana caranya gitu ya. Kalau misalkan ada alarm, apa yang harus dilakukan di SOP dilihat. Nah, ketika ini nanti keluar SOD yang baru. Nah, SOD yang baru gimana? Nah, nanti di sini ini masukin siapa yang buat SOP-nya, siapa yang melakukan kalibrasinya, deadline-nya kapan? Kalibrasinya, deadline-nya bulan sekian, tahun sekian. SOP-nya harus sudah efektif di bulan sekian, tahun sekian. Keluar SOD baru kalau misalkan kerjaan-kerjaan ininya sudah selesai, berarti kan detectability-nya naik, ya. Kemudian probability occurrence-nya rendah. Kalau filter cleaning udah dilakukan, seharusnya tidak ada lagi filter yang mampet gitu kan ya. Probability occurrence-nya jadi turun. Nah, severity jangan lupa severity tidak bisa diubah gitu misalkan.
Kalau misalkan terkontaminasi ya udah pasti reject materialnya, mau diapain ya tetap aja reject gitu. Jadi severity tidak bisa dirubah kalau misalkan kejadian gitu ya. SOD-nya berapa, statusnya open atau close. Banyak sekali yang kita bahas. Dari setiap tahapan kita coba pikirkan kemungkinan error apa yang mungkin terjadi. Nah, kontainer dari starting materialnya bocor, kontaminasinya dari apa? Dari analisnya tidak berperilaku bersih gitu ya. Terkontaminasi lah dan ini akan banyak yang eh, utamanya nanti ke mikro gitu. Nah, ini gowning prosedurnya, cara menggunakan baju itu harus diperhatikan. Keluar SOP cara menggunakan baju di area sampling room. Kontaminasi dari sampling device, kita sudah define sampling toolsnya itu dedicated, salah ngambil, kontaminasi. Ya, gitu. Terus ke sana sampai ketemu mitigasinya gimana? Oh, penandaannya harus cukup dari setiap device toolsnya, sampling device-nya. Kalau misalkan ditandain A1, ya kalau sebagai contoh mungkin keset yang Senin sampai Jumat ya, dinamain tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Itu salah satu simple sampel ya, maksudnya contoh yang simple yang mudah untuk dipahami. Line clearance juga harus dilakukan. Kita punya serangkaian line clearance yang harus dilakukan untuk memastikan kalau eh, semua itu tidak akan terjadi. Yang namanya tidak ada material, tidak ada alat yang yang ada di dalam ruangan pada saat mau masuk gitu dan and so on. Operator failure sama, kita harus juga nilai apakah ada kemungkinan operatornya fail. Tuh. Ini masuknya kemana nih contoh? Not sufficient quantity of sample material. Butuhnya 20 gram, tapi operatornya ngambilnya cuma 10 gram. Dia nggak akan keluar decision status dari materialnya. Kenapa? Karena samplingnya nggak lengkap. Sampelnya nggak cukup. Buat 5 uji, ini jadi cuma selesai 3 uji. Kalau selesai 3 uji, ya 2 uji lain nggak diuji, ya berarti kan tidak bisa menjustify produk tersebut material tersebut memenuhi syarat atau tidak. Sampai sedetail itu. Kenapa sampai sedetail itu? Diharapkan ketika kita melakukan prosesnya, itu tidak ada lagi failure-failure itu yang terjadi. Karena semua udah kita mitigasi. Ini yang namanya proaktif. Kembali lagi saya tekankan berkali-kali, ini yang namanya proaktif QRM. Lalu Pak, memang ada yang bukan proaktif. Ada. Ketika sudah kejadian duluan, baru kita kaji resikonya. Nah, ini yang banyak terjadi untuk pabrik-pabrik yang sudah beroperasi. Wah, ini materialnya mikronya fail gitu ya. Contoh. Ya udah coba dikaji resikonya masih bisa nggak kita selamatkan. Nah, itu yang namanya bukan proaktif QRM. Kita menguji risk ketika sudah kejadian. Apakah boleh dilakukan? Boleh, harus gitu. Kalau case-nya kayak tadi, mikronya nggak masuk. Ya udah masih bisa nggak ini diradiasi lagi. Radiasi autoclave atau radiasi sinar gamma atau ethylene oxide. Ya itu semua dilakukan. Tapi balik lagi, yang kita harus perhatikan ya, mitigasinya tidak boleh melebihi dari nilai risiko. Oh iya bisa Pak. Ini kita beli berapa? Satu kontainer aja. Atau kontainer isi 25 kilo. Kalau kita radiasi biayanya segini Pak. Satu kali radiasi biayanya 10 juta. Materialnya harganya berapa? Materialnya harganya 12 juta. Ya dinilailah apakah 2 juta itu
selisih 2 juta itu bisa kita terima atau tidak. Ya, seperti itu. Mau ke bawah lagi banyak ya itu. Sampel tidak sufficient, handling sampel ketika dari ruang sampling room ke laboratory tidak memadai sehingga cross kontaminasi sampel terhadap udara luar itu mungkin terjadi. Nah, sampai kita harus lihat. Nah, itu apakah operator failure, apakah sistem failure, sampel container defective, hazard to operator kalau memang itu adalah active pharmaceutical ingredients ya. Itu semua harus dikaji ya. Jadi satu bahasan bagaimana handling material aja bisa berhalaman-halaman. Ini nah, ini ukuran A3 ini kita buat. Dan ini adalah life cycle dokumen ya. Jadi dokumen hidup yang ketika ada perubahan secara proses, kita harus kaji balik dokumen yang sudah kita buat ini. Apakah masih relevan terhadap proses yang ada atau tidak. Ya, itu yang bisa saya share. Masih ada pertanyaan setelah saya berikan contoh real yang dilakukan di industri farmasi. Sebentar saya copy dulu link untuk post testnya ya. Selamat malam, Pak. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jennifer Anjani Sugiarto dengan NIM akhir 003. Saya izin bertanya. Setelah membuat tabel analisis FMEA itu, kan sudah kita analisis secara detail satu persatu risikonya, SOD-nya, idealnya kita mau menanganinya seperti apa. Tapi ketika di lapangan, apakah semua hal yang diperbaiki sebagai usaha preventif dan lain sebagainya itu sesuai dengan ideal yang kita tulis, ataukah ada yang tidak bisa sesuai dan harus kompromis dengan keadaan yang ada begitu, Pak? Ya, Terus, kalau kita bicara tadi ada risk control ya, sampai ada yang acceptance, yaitu istilahnya udah final, kita nggak bisa apa-apain. Kita harus terima risikonya. Sampai seperti itu. Cuma itu adalah worst case ya. Tentunya kita dengan keilmuan kita, dengan knowledge kita, dengan pengalaman kita, kita tetap harus berupaya untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut. Cuma memang ya, ya shit happens ya. Ada kondisi yang kita benar-benar tidak bisa kendalikan. Itulah yang muncul namanya QRM non proaktif ya.
Itu yang kita lakukan kaji, apakah proses ini masih bisa kita selamatkan atau tidak. Cuma tetap konsepnya adalah semakin detail kita membuat quality risk management, potensi-potensi seperti itu semakin minim. Ya, itu yang pasti. Jadi berkreasilah, karena balik lagi ini adalah art. Semakin kita bisa berkreasi, semakin kita bisa mengendalikan proses kita. Apalagi kalau kita melakukannya dalam bentuk proaktif, quality risk management. Kan sudah terpikirkan tuh, wah nanti akan begini. Oh berarti saya harus beli detektor yang lebih sensitif. Oh, kita punyanya seperti ini. Oh, kalau gitu secara fasilitas kita harus berikan barrier gitu. Kalau perlu dipisahkan areanya, pisahkan areanya. Kalau perlu kita buat otomatisasi gitu ya. Tetapi kembali lagi, segala apa yang sudah kita pikirkan dan yang menurut kita itu efektif untuk menghilangkan resiko, akan ada dua hal. Apakah itu tepat dalam artian knowledge kita dan pengalaman kita itu bisa mengcapture hal tersebut. Yang kedua, apakah kita punya resources yang cukup untuk punya itu semua? Ya, saya tadi bicara kita beli detektor yang lebih sensitif. Itu pasti lebih mahal. Apakah within budget atau di luar budget? Itu. Secara organisasi kan kita harus tetap berjalan. Ya, itu akan ada trade-off. Nah, trade-off tersebut yang harus kita maksimalkan untuk meminimalisir risiko. Itu jangan pengen eh, punya mobil Mercy tapi cuma punya duit buat beli Toyota kan gitu. Itu kita juga di kehidupan sehari-hari kan menggunakan risk management seperti itu. Kita pakai motor atau kita pakai sepeda atau kita pakai mobil gitu kan ya. Itu pasti ada kajiannya gitu. Walaupun tidak terdokumentasi. Itu ya. Bisa dimengerti atau ada yang masih mengganjal, silakan diungkapkan. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Kalau misalnya itu terkait dengan cost, kalau misalnya ada yang hasil RPN-nya itu sama-sama besar, tapi cara tindak lanjutnya ini sama-sama membutuhkan cost yang besar, itu kalau dari perusahaan sendiri secara realita lebih mendahulukan yang mana, Pak, dibandingkan dengan hal-hal lain RPN yang lebih kecil tapi alokasi cost-nya itu misalnya kita tangani satu yang RPN-nya lebih besar terus kita tangani RPN-nya lebih kecil lebih banyak jadi yang teratasi masanya itu bisa jauh lebih banyak atau yang diutamakan tetap yang RPN-nya itu dua yang besar tapi yang kecil-kecil ini RPN-nya jadi nanti dulu gitu Pak. jawabannya pasti akan beda. Ya, tidak ada jawaban yang sama. Em, contoh lah ya, kalau misalkan kita bicara cost yang keluar itu untuk memitigasi akan besar. Pasti akan dilihat apakah masih ada selisih yang bisa kita dapatkan atau tidak. Karena kalau hal itu tidak dilakukan, kita tidak bisa produksi, misalnya. Tidak bisa produksi, tidak bisa jualan. Tidak bisa jualan, ya tidak ada pemasukan. Ya kan? Kalau masih ada selisihnya, why not? Makanya balik lagi, jangan sampai mitigasi yang kita lakukan, effort yang kita lakukan itu jauh lebih besar daripada risiko yang bisa kita tanggung itu. Saya udah banyak kasih simpel ya. Nah, kalau misalkan ini
di treatment butuh 10 juta, sedangkan nilai materialnya sendiri hanya 8 juta. Ya ngapain, reject aja beli baru itu. Ya, nah itu balik lagi ke organisasinya, karena kadang ada beberapa yang menilai itu masih patut untuk dipertahankan, gitu. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya dari sisi finansial melihatnya masih oke. Dari sisi resiko reputasi perusahaan masih bisa di cover gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah setiap perusahaan akan melakukan hal yang sama, enggak, pasti berbeda. Perusahaan kecil itu lebih sensitif dengan cost. Tapi perusahaan besar lebih sensitif dengan brand, dengan image. Langkah yang diambil pasti akan beda. Bahkan istilahnya kalau misalkan kita bicara perusahaan besar, nggak apa-apa deh gue rugi, yang penting nama gue keselamat gitu. Itu sebagai contoh ya. Kan ada yang jual rugi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ini linknya saya kasih di chat ya. eh Nanti nilainya dari situ yang akan saya berikan ke fakultas. Ini sudah saya buka responsnya. Nanti saya 20 menit cukup ya. 9:15 nanti saya tutup responnya ya. Minta tolong dikerjakan terlebih dahulu. Semuanya sudah ada di apa istilahnya di slide-nya, tidak ada yang di luar slide. Oke, ada pertanyaan lanjutan sebelum saya tutup. Sudah 8:54, 15 menit lebih dari waktu yang dijanjikan. Gampang kok, risk management itu. Kita semua sudah melakukan. Dan kita pasti bisa melakukan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya sudahi ya perkuliahan ini. Semoga bermanfaat dan mohon diserap ya, di apa dipahami dengan baik. Jadi ketika kalian terjun ke industri pada saat PKPA bisa membanggakan alma mater ya. eh Ya kualitas UNER itu bagus, jadi tolong dilanjutkan. Itu ya. Itu aja pesan dari saya. Eh, Last time tidak ada lagi. Kalau tidak ada, saya izin undur diri. Terima kasih semua. Mohon dikerjakan. Nanti 9:20 deh ya saya tutup responnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narya. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak.